musibah itu sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah. Makin khusyuk, makin tunduk, makin merendah kepada Allah, makin introspeksi diri, ada masalah apa nih? Ada enggak haknya orang lain? Dalam doanya dia ucapkan, ya Allah, kalau musibah ini disebabkan karena dosa-dosaku, maafkanlah. Kalau karena ujian, mudahkanlah lalui, gitu kan? Berikanlah pahala maksimal. Jadi seperti itulah seorang hamba harusnya menghadapi musibah. Tapi dengan syarat dia punya ilmunya. Kalau dia nggak punya ilmunya, pasti dia akan ke jalan lain. Ya. Yang tentunya itu akan lebih menambah musibah atas musibah mereka. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita akan melanjutkan berabung kita berhubungan dengan masalah resep mujarab ketika wanita mendapat musibah. Tentu sudah pernah kita sebutkan kalau ini juga masuk dalamnya laki-laki. Tetapi penulis ingin lebih kepada kaum wanita karena kaum wanita lebih dominan perasaan. Kadang-kadang dalam menghadapi permasalahan itu, kalau orang terus terbawa dengan perasaan dan tidak dikontrol oleh syariat, maka bisa salah. Ya, misalnya sedih berlebihan, dan sedih berlebihan itu bisa ditunggangi oleh syaitan. Akhirnya kita mengambil langkah-langkah yang salah secara syariat. Misalnya dia bunuh diri, misalnya dia justru ke minuman keras, narkotika, dan yang lain-lain. Maka semua itu adalah hal yang justru menambah masalah di atas masalah dia. Oleh karena itu, Islam datang dan penulis di sini atau penerbit coba menyusun komplikasi pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah musibah ini. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 bab dalam buku ini, dan insya Allah kita akan masuk di bab nomor 3 pada kesempatan ini. Hanya sekedar mengingatkan, bab pertama dulu kita bahas tentang beberapa hukum fikih berkaitan dengan wanita yang tertimpa musibah kematian keluarganya. Seperti apa dia harus sebelum meninggal mencoba mentalkin si mayit, kemudian menghadapkan kiblat, memejamkan mata si mayit, mendoakannya. Itu dimulai dari halaman 9 ya, halaman 9, halaman 10, kemudian halaman 11 menutup seluruh badan si mayit. Halaman ke-12 itu segera mengurusi pemakamannya, bersegera membayar utangnya. Kemudian juga ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh kaum wanita, yang dimakruhkan, yang diharamkan pada saat terjadi kematian. Itu sudah dijelaskan dari halaman 13, 14, 15 dan juga sampai di halaman 21. Kita juga sudah membahas bab kedua tentang definisi daripada musibah dan janji Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pentingnya orang mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ini sudah kita ajarkan doanya pada pertemuan yang lalu. Artinya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku dalam musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya, atau ya Allah berikanlah aku pahala pada musibahku dan gantikan aku lebih baik. Kata Nabi SAW, orang kalau baca ini maka akan diganti permasalahannya menjadi kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, pada bab ketiga penulis atau penerbit coba menyusun komplikasi para ulama tentang masalah kiat-kiat mengubah musibah menjadi rahmat. Bagaimana pada saat kita sedang menghadapi ujian atau musibah itu justru kita bisa tunggangi itu menjadi sesuatu yang menikmat, itu sesuatu yang menjadi nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk membuka bab ini kita perlu berikan penjelasan. Kalau kita sedang ditimpa musibah, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, manusia ada 2 golongan. Yang pertama adalah orang yang rugi. Karena dia ditimpa musibah, dia berkeluh kesah. Akhirnya dengan keluh kesahnya itu kepada manusia, semua orang diceritakan permasalahannya, akhirnya dia akan mendapatkan dosa karena dia seakan-akan mengeluhkan Tuhannya yang menentukan ujian tersebut. Dia akan sulit melaluinya serta tidak menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau orang itu menghadapi musibah, justru dia bisa menerimanya sebagai ujian dari Allah. Dia sakit kah, ada orang yang ganggu kah, atau apa saja,
dia anggap itu adalah sebuah ujian dari Allah. Dia terima dulu. Oh, ini Allah lagi uji saya, gitu kan? Maka dia akan dapat pahala dari musibahnya itu, dia akan mudah melaluinya dan mendapatkan juga solusi dari permasalahannya. Jadi tidak ada opsi lain. Kita menerima itu ujian dan kita jadikan itu adalah sebagai ajang pahala buat kita, atau malah kita berkeluh kesah dan tidak menemukan jalan keluarnya. Nah, ini diberikan gambaran bagaimana sebenarnya kita bisa mengubah musibah-musibah tersebut menjadi rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menerimanya. Karena definisi sabar itu ibu-ibu sekalian adalah menerima keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Sering kami kasih contoh, misalnya kita tidur malam hari sehat, bangun pagi flu tiba-tiba, sakit. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Sabar itu artinya kita terima dulu itu keputusan Allah. Oh, Allah lagi uji saya. Karena biar kita teriak-teriak, kita marah-marah, tetap flu-nya sudah ada. Gak ada manfaatnya. Maka sebaiknya yang pendapat Umar tadi kita terima dulu. Oh, ini Allah lagi uji saya. Sudah, setelah itu kita ikhtiar, cari jalan keluar, minum obat, minum air hangat, konsultasi dokter, ikhtiar. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengubah sebenarnya musibah tersebut menjadi sebuah rahmat karena kita dapat pahala. Ya, ini poinnya. Baik, di situ ada poin nomor 1 di halaman 39. Diangkat sabar atas musibah dan yakin terhadap ketentuan Allah Ta'ala yang hak. Ya. Kata penulis ukhti muslimah yang dirahmati Allah, manakala seorang wanita telah memegang senjata sabar dan yakin, maka ia akan lulus dalam menghadapi segala musibah dalam hidupnya. Jadi dua hal itu. Sabar, tadi saya bilang, sederhana. Kalau ada ujian, terima dulu sebagai keputusan dari Allah, seberat apapun itu, seringan sampai seberat apapun, kemudian baru ikhtiar dengan cara berdoa, dengan cara ikhtiar manusiawi, kalau sakit ke dokter, kalau ada masalah apa agama konsultasi pada ahli di bidangnya misalnya. Kemudian kita terus ya bersedekah untuk memberi tawasul supaya Allah menjadikan itu jalan keluar, sebab jalan keluar dari permasalahan kita. Semua itu sampai akhirnya fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi kalau seseorang sudah memiliki senjata sabar ini, kemudian juga yakin bahwasanya Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang sedang menimpa kita. Dan saya sudah pernah bahasakan, kalau sedang ada nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang kena ujian atau musibah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah ujian itu adalah Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Jadi keliru kalau orang justru kepada selain pencipta, gitu kan? Dan subhanallah, berapa banyak orang bisa menikmati air mata yang menetes karena khusyuk kepada Tuhannya. Dia bisa begitu khusyuknya dan lamanya sujud dan beribadah kepada Allah karena musibah datang yang dia tidak bisa rasakan itu kalau sedang ada nikmat. Ya, mungkin orang kalau nikmat kebanyakan orang lalai malah. Jadi buru-buru sholatnya ya, dan segala macam. Tidak seperti orang kalau sedang ada masalah dan dia ingin minta jalan keluar dari Allah. Pasti dia lebih khusyuk, dia lebih dekat dengan Tuhannya. Itu mahal sekali. Itu tidak bisa dirasakan dan didapatkan kecuali dengan ujian yang datang. Toh juga poin penting ibu-ibu sekalian, bukan hanya kita sendiri yang diuji. Semua orang diuji. Tidak ada satupun orang yang tidak diuji. Siapa di antara kita teman-teman yang tidak pernah digibah oleh orang? Tidak pernah difitnah oleh orang? Siapa di antara kita yang tidak pernah keseleo, flu, demam, sakit gigi, sakit kepala? Siapa di antara kita yang tidak pernah gelisah, mungkin selalu tidurnya enak terus? Semua orang kena itu kan. Nah, tinggal beruntung orang yang bisa bersabar, dia raih pahala di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu akan dapat balasannya tanpa ada hitungan lagi, tanpa ada hisabnya. Karena sabar itu luar biasa. Makanya Umar mengatakan sabar itu ibarat kepala di badan seseorang. Maka tidak ada Islam bagi orang yang tidak sabar. Itu memang contohnya. Makanya teman-teman kita di Palestina sekarang itu luar biasa. Menunjukkan bagaimana memang level keimanan seseorang dalam Islam itu diuji juga dinilai dari kesabarannya. Rumahnya hancur, keluarganya mati, masih senyum, masih alhamdulillah. Ya, Allah juga maha tahu kenapa Allah datangkan musibah yang berat seperti itu ke teman-teman kita di Palestina. Mungkin kalau kita di Indonesia belum tentu kita sesabar mereka. Jadi memang luar biasa. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Jadi musibah apapun yang datang sebenarnya kita mampu melaluinya.
Ada orang yang diuji dengan musibah yang lain, kalau kita diujikan itu mungkin kita tidak mampu. Maka Allah tahu kapasitas kita dan Allah tahu kita mampu melaluinya. Tinggal bagaimana kita mau meraih jalan yang sudah Allah tentukan dengan bersabar dan ikhtiar, atau kita berkeluh kesah dan tidak menemukan jalan keluarnya. Saya ulangi, paragraf ini menarik sekali ya. Manakala seorang wanita telah memegang senjata sabar dan yakin, maka ia akan lulus dalam menghadapi segala musibah dalam hidupnya. Untuk dapat bersabar dan memiliki keyakinan yang kuat, maka diperlukan ilmu dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, ya, seperti kita belajar sekarang. Setiap musibah yang datang kepadanya akan menjadi rahmat baginya. Allah Ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang yang bersabar dalam menerima musibah, dan ayat-ayat mengenai kesabaran sangatlah banyak. Di antaranya telah dikemukakan dalam surah Al-Baqarah ayat 156 sampai 157, ya. Ini yang pernah kita bacakan, ya, dan saya ingatkan kembali di sini, penulis tidak ulangi lagi karena diulangi pernah disebutkan di bab sebelumnya. Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi mereka yang sabar. Di sini kata penulis langsung, karena dia tidak ulangi ayatnya, dia mengatakan ayat tersebut mengajarkan bahwa kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mengandung penawar dari Allah dan Rasulnya dalam menghadapi segala musibah. Karena kalimat itu mengandung dua pokok yang besar. Yang pertama, mengajarkan keyakinan kepada seorang hamba bahwa dirinya, keluarganya, hartanya dan selainnya adalah milik Allah. Kan kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Saya, pasangan saya, anak saya, harta saya, jabatan saya, semuanya ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kalimat ini mengajarkan kita punya Tuhan tempat bergantung yang menciptakan kita dan apapun yang ada di sekitar kita. Dia Allah Azza wa Jalla, maksudnya dia Allah yang maha mulia dan maha tinggi menitipkan semua itu kepada dirinya, kepada kita maksudnya. Maka ketika diambil kembali oleh pemiliknya, ia harus berlapang dada. Misalnya meninggal orang yang dicintai, hilangnya barang yang kita sukai. Bukankah kepemilikan kita bukan kepemilikan yang hakiki? Maksudnya semua akan ditinggalkan juga, baju, rumah, semua ini kalau kita meninggal cuma jadi kenangan, orang mengatakan oh itu baju dia, oh itu sepatu dia, oh itu mobil dia, selesai kan. Kepemilikan yang hakiki itu, yang abadi itu di surga nanti selamanya, karena setiap kali ada kata-kata surga selalu Allah ikutkan dengan setelahnya khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Jadi sekali kita punya istana di surga itu selamanya, nggak ada lagi jual beli, nggak ada istilah expire. Waktunya kita dengan meninggal misalnya akan diwariskan kepada waris, tidak ada lagi selamanya, tidak ada lagi kematian setelah masuk ke dalam surga. Maka kepemilikan abadi di sana nantinya. Maka ketika diambil kembali oleh pemiliknya, kata penulis, ia harus lapang dada. Bukankah kepemilikan kita bukan kepemilikan yang hakiki? Bukankah pada hakikatnya semuanya itu milik Allah Ta'ala? Bukankah semuanya itu sebelumnya tidak ada? Maka tidak mengapa apabila kembali kepada tidak ada. Dan hak guna pakai dari Allah Ta'ala adalah bukan hak penggunaan mutlak, akan tetapi hak untuk menggunakannya dengan penggunaan yang sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala yang diridhoinya. Tidak boleh seseorang menggunakan tanda kutip miliknya kecuali pada yang diridhoi Allah. Dan kini Allah Ta'ala ridho apabila miliknya diambil kembali, maka hendaklah anda ridho terhadap apa yang diridhoinya. Jadi ada satu statement yang menarik dari beberapa tabi'in. Mereka mengatakan tentang kondisi para sahabat Nabi. Kami telah bertemu dengan orang-orang, maksudnya para sahabat Nabi, yang mereka sama sekali tidak peduli kalau mereka kehilangan dari dunia mereka. Tetapi mereka justru merasa kehilangan sekali dan sedih kalau mereka luput dari satu kali sholat berjamaah, satu kali zikir, misalnya satu ayat Al-Quran yang dia sudah jadwal itu dia baca, itu justru yang dia merasa rugi kalau dia kehilangan. Itulah para sahabat Nabi. Jadi mereka menjadikan harta yang melimpah itu semuanya justru untuk dibawa ke akhirat, justru untuk berbagi dengan orang, justru untuk ketaatan. Ya, kebanyakan orang kalau tidak punya ilmu ini maka mereka salah gunakan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga berhubungan sekali dengan kisah yang pernah kita sampaikan tentang Ummu Sulaim, ya.
atau julukan lainnya Rumaisah dan Kumaisah pada saat anaknya meninggal. Maka dia bilang sama suaminya untuk menenangkan, bagaimana pendapatmu wahai Abu Talha, suami dia, kebetulan anaknya meninggal. Kalau ada seseorang meminjamkan barang kepada kita, lalu dia mau ambil kembali. Kata suaminya, tentu kita kembalikan. Karena pemiliknya minta. Maka dia dengan tenang sementara anaknya meninggal mengatakan, kalau begitu Abu Talha berharaplah pahala di sisi Tuhanmu, saya bersabarlah karena anakmu sudah diambil oleh pemiliknya. Meninggal, jadi dia bahasakan begitu. Kita harus paham, anak adalah aset yang luar biasa karena kita tahu itu darah daging kita ya. Seorang ayah dan ibu pasti tahu tentang kedudukan anak itu. Maka kalau seandainya kita bisa paham, anak ini kita tidak punya andil kecuali kami para suami ini memiliki sperma, ibu-ibu punya sel telur yang bertemu. Dan setelah itu kita punya status ayah dan ibu, maka itu saja yang kita miliki. Satu lembar helai alis saja anak itu tidak ada andil kita. Ya, jenis kelaminnya, kulitnya, rambutnya tidak ada. Tiba-tiba lahir kita punya status saja. Berarti kan ada yang mengatur semua itu. Begitu juga dengan segala sesuatu harta. Rumah kita sebelumnya tidak ada, pekerjaan sebelumnya ini tidak ada, pakaian yang kita banyak pakai sebelumnya tidak ada. Terus tiba-tiba jadi ada, dikasih oleh Allah. Nah ini yang penulis ingin singgung. Berarti kita bukan pemilik sebenarnya. Ada pemilik sebenarnya Allah. Kalau Allah ambil berarti Allah sedang menguji kita. Kalau kita lulus tes di situ, Allah akan kasih nanti gantinya yang lebih baik. Ya. Itu jelas ya. Jadi di setiap di ujian itu, ibu-ibu harus pahami, makin besar ujian. Pokoknya ujian apapun ya, sekecil sampai sebesar apapun. Di ujung jalannya ada satu hadiah yang Allah siapkan. Tapi sabar atau tidak melaluinya. Nanti akan dikasih bonus yang besar di sana. Berapa banyak orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, ternyata bentuk kasih sayang Allah pada dia. Sehingga dia bisa selamat. Tadinya kalau dia justru mendapatkan apa yang dia harapkan itu, justru jadi masalah buat dia. Karena Allah lebih mengetahui tentang kondisi dan keadaan kita. Yang kedua, doa istirja ini, kata penulis masih di halaman 40 di bawah ya, di paragraf bawah maksudnya, mengajarkan kepada hamba bahwa tempat kembali dan akhir kehidupannya adalah kepada Allah yang Maha Benar. Dia tidak bisa menolak ketika harus meninggal dunia untuk mendatangi Robnya di hari kiamat nanti. Jadi sesehat apapun badan kita, sepintar apapun akal kita ya, tetap saja di saat ajal datang kita akan meninggal. Dan ia akan datang sendirian pada hari kiamat nanti sebagaimana ia dahulu diciptakan pertama kali. Lahir di muka bumi sendirian, nah begitu juga selanjutnya. Ia datang kepada Allah Ta'ala tidak didampingi. Ia datang kepada Allah Ta'ala tidak didampingi siapapun. Tidak didampingi keluarga, tidak membawa harta, dan tidak pula para pengawal. Ia hanya datang dengan membawa kebaikan dan keburukan yang ia amalkan dahulu di dunia. Jadi nanti orang pada saat meninggal, ibu-ibu sekalian, kita akan menuju ke akhirat membawa amal soleh kita dan dosa kita. Amal soleh akan membahagiakan dan dosa akan menyusahkan seseorang. Memikirkan keadaan hamba di awal dan di akhir kehidupannya merupakan penawar terbesar bagi orang yang tertimpa musibah. Jadi maksudnya dua poin ini kalau kita renungi itu akan menjadi penawar terbesar. Ternyata kita sebelumnya jadi tidak ada menjadi punya banyak hal. Lalu pada saat diambil itu hanya bentuk ujian, toh juga akan dikembalikan sama Allah. Itu kalau kita renungi semua. Dan ujung-ujungnya juga kita akan kembali kepada Allah ya, dan diminta pertanggungjawaban dari perbuatan kita. Oleh karena itu ini akan menjadi penawar yang sangat besar. Akan jadi sangat kecil musibah yang kita hadapi karena kita tahu awal dan akhir daripada perjalanan kita. Kita awalnya tidak punya apa-apa, dari bayi tidak ngerti apa-apa, Allah persiapkan semua, punya orang tua yang urus, lalu disekolahkan, lalu dan seterusnya sampai jadi besar. Dia juga pada saat meninggal nanti akan kembali kepada Tuhannya Allah SWT. Dikatakan selanjutnya termasuk penawar yang besar lainnya adalah mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwa apa-apa yang menimpanya adalah sesuatu yang mesti dari Allah Ta'ala. Dia Allah Azza wa Jal tidak mungkin tersalah dalam menimpakan musibah kepada hambanya. Ini tambahan informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada diri kita sendiri. Allah nggak mungkin mendatangkan sesuatu itu karena Allah benci sama kita, nggak ada. Bahkan ulama mengatakan sampai tingkat orang kafir pun Allah datangkan ujian agar dia sadar dan kembali kepada Tuhannya. Dipicu agar dia menjadi orang yang segera sadar dan kembali kepada Tuhannya. Jadi Allah tidak mungkin salah dalam mendatangkan musibah itu. Pasti ada hikmah di belakangnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya di situ diangkat surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23.
yang bunyinya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab atau dalam kurung Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, maksudnya sebelum diciptakan manusia dan apapun musibah tersebut. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu dan juga tidak pula terlebih atau terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini ayatnya ya. Kemudian kata penulis, barang siapa yang merenungkan ayat ini, ia akan mendapatkan obat penawar yang mujarab. Maka perhatikanlah agar musibah yang Anda derita menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebenarnya bagaimana dia seperti mereviewkan kita kembali tentang pentingnya seseorang merenungi lagi kalimat istirja'nya. Inna lillahi wa inna raji'un. Lalu kemudian dia renungi itu ya, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Jadi semua ini kita, harta kita, jabatan kita, apa saja ini miliknya Allah. Allah mau ambil, Allah mau tambahkan, itu adalah hak kausalitasnya Allah. Kemudian juga kita akan kembali nanti kepada Allah, toh kita akan diberikan balasan atas syukur dan sabar yang kita jadikan sebagai perangkat hidup kita selama ini. Poin yang kedua yang diperhatikan, agar musibah itu berubah menjadi rahmat ya, atau kasih sayang Allah selain sabar, yaitu memperhatikan kitabullah dan sunnah rasulnya, maksudnya kembali kepada panduan agama yang benar ya. Karena kita lihat orang-orang yang tidak faham agama ini, mereka pasti larinya kepada maksiat intinya gitu kan, malah mabuk-mabukan, malah ke karaoke, malah ke diskotik, malah kemana-mana, malah ke dukun ya, makin masalah buat dia. Nah, poin yang kedua agar mengubah musibah menjadi rahmat, justru makin dijadikan ajang, musibah itu sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah. Makin khusyuk, makin tunduk, makin merendah kepada Allah, makin introspeksi diri, ada masalah apa nih, ada enggak haknya orang lain. Dalam doanya dia ucapkan, ya Allah, kalau musibah yang disebabkan karena dosa-dosaku, maafkanlah, kalau karena ujian mudahkanlah lalui gitu kan, berikanlah pahala maksimal. Jadi seperti itulah seorang hamba harusnya menghadapi musibah, tapi dengan syarat dia punya ilmunya. Kalau dia enggak punya ilmunya, pasti dia akan ke jalan lain ya, yang tentunya itu akan lebih menambah musibah di atas musibah mereka. Karena kalau orang sudah buat kesalahan, Allah datangkan ujian, lalu dia mabuk lagi, dosa lagi, lalu dia zina lagi, dosa lagi, dan seterusnya, maka akan menambah masalah di atas masalah hidupnya. Kata penulis, jika ia memperhatikan kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan bahwa Allah Ta'ala memberikan kepada yang bersabar sesuatu yang lebih besar daripada sesuatu yang telah meninggalkannya. Maksudnya kalau dia memperhatikan dalam Al-Quran dan Sunnah, dia akan menemukan sebenarnya musibah yang diambil atau didatangkan ini, itu akan Allah balas yang sesuatu yang lebih besar. Maka setiap muslim yang faham ini dengan ilmu agama yang benar, dia tahu ujian ini kecil tapi akan mendatangkan sesuatu yang besar. Contoh misalnya orang mati syahid saja, ya, itu kan besar sekali ujiannya. Tapi kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang mati syahid di jalan Allah tidak merasakan sakit kecuali hanya seperti cubitan saja. Dan tidak ada ahli surga, seluruh ahli surga yang masuk, yang berharap kembali ke dunia lagi, kecuali orang yang mati syahid. Berharap kembali ke dunia agar terbunuh lagi, kemudian mereka kembali lagi. Jadi karena mereka baru sadar ternyata hanya dengan kena satu peluru, kena satu tebasan pedang, itu sudah cukup untuk membuat mereka meraih derajat yang tinggi di surga sana. Ya sudah, mereka berharap kembali agar bisa terbunuh lagi. Sampai kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, aku berharap terbunuh di jalan Allah, dihidupkan lagi, terbunuh lagi, dihidupkan lagi, terbunuh lagi. 3 kali beliau ulangi. Dalam riwayat lain juga yang sahih, beliau mengatakan orang yang mati syahid itu berharap kembali ke dunia dan terbunuh 10 kali lagi seperti itu agar mereka mendapatkan balasan yang sama. Jadi itu besar sekali yang akan didapatkan pahala dan balasan kalau orang punya ilmunya ya. Sedikit dengan bersabar, tidak berkeluh kesah dari penyakit atau gangguan orang itu, dan kita coba renungi, ini adalah ujian dari Allah, kita terima, lalu kita justru jadikan sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah. Disitulah puncak kita akan mendapatkan balasan pahalanya. Jadi kemudian selanjutnya dikatakan,
apabila kita melihat ke kiri dan ke kanan, maka tidak ada yang luput dari musibah. Maksudnya bukan kita sendiri, semua orang juga sedang diuji. Tidak seorang manusia pun yang tidak pernah tertimpa musibah. Ya. Kemudian dikatakan Syahdan (2) sepulang dari mengelilingi dunia, ya, Dzulkarnain ini nama orang, ya. Dzulkarnain menderita sakit keras. Ya. Ketika tidak ada harapan lagi untuk sembuh, ia mengirim surat kepada ibunya agar ia membuat makanan dan mengumpulkan manusia untuk memakannya. Akan tetapi orang yang pernah terkena musibah tidak boleh memakan makanan tersebut. Ketika ibunya melakukan perintah anaknya, maka tidak seorang pun yang memakan makanan tersebut. Ketika itulah ia sadar bahwa anaknya sedang menasihatinya tentang hakikat musibah itu. Dzulkarnain ini terkenal seorang yang saleh. Sebagian riwayat menyebutkan dia seorang nabi juga. Ya, tapi dia diberikan kerajaan oleh Allah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Hampir seluruh muka bumi ini dulu menjadi kekuasaannya dia, gitu. Ya. Dia pernah ditimpa musibah, kemudian ibunya seperti tidak menerima keadaan itu, sulit, kesian melihat anaknya, gitu ya. Maka dia pun akhirnya menyuruh ibunya untuk memasak makanan dan membagikan kepada orang-orang. Tapi dengan hikmah Allah justru tidak ada yang memakan makanan tersebut. Pada saat dia mau bagi-bagi nggak ada yang mau terima. Sebenarnya di saat itu kata penulis, ibunya jadi sadar. Anaknya bukan sedang minta bagi-bagi makanan, tapi anaknya sedang memberikan kesadaran kepada ibunya. Musibah ini sedang datang. Kita mau ikhtiar apapun belum tentu Allah terima kalau Allah tidak mau. Maka tugas kita adalah bersabar menerimanya. Itu ilmu, ya. Kemudian yang ketiga yang bisa dijadikan atau menjadi penyebab agar bisa kembali atau berbalik musibah itu menjadi nikmat adalah meyakini bahwa bagi seorang mukmin pahitnya dunia adalah manisnya akhirat. Artinya ujian di dunia ini akan mendatangkan balasan yang besar di akhirat. Sebelum kita baca yang ditulis oleh penulis, ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti pada hari kiamat orang yang ujiannya kecil selama di dunia akan merasa cemburu dengan orang-orang yang ujiannya banyak di dunia. Ada orang subhanallah dari lahir sampai meninggal miskin, gitu. Susah hidupnya. Ada orang yang dari kecil sudah cacat sampai meninggal, gitu kan. Banyak ujian-ujian yang berat, gitu. Maka orang-orang ini nanti yang tidak diuji seperti orang-orang yang sedang diuji itu akan datang hari kiamat berharap waktu lihat balasannya orang-orang yang diuji itu begitu besar. Mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Ini kan sakit sekali, tapi mereka berharap ujian itu datang kalau bisa dikembalikan ke dunia agar dapat balasan yang sama. Jadi gak ada yang sia-sia. Sebagian ulama juga menitik beratkan, ada beberapa derajat di surga tidak bisa didapatkan kecuali dengan cobaan datang. Mungkin kita harus sholat 100 tahun, puasa 100 tahun, sedekah 100 tahun, tapi kita umurnya cuma 60-70 tahun misalnya. Allah mau kita sampai ke derajat sana. Allah uji kita dengan penyakit, harus berobat, minum obat rutin 10 tahun. Ya, ada orang yang utang sampai 2-3 tahun nggak bayar, ada orang yang tidak berhenti semasa hidupnya cuma cari kesalahan kita saja, selalu dia musuhi tanpa sebab misalnya. Ada ujian datang, sabar nggak? Sabar kita akan dapat derajat itu. Nggak sabar berarti nggak dapat, gitu kan? Nah seperti itu kurang lebih. Nah ini poin masalah yang ketiga, bagaimana kiat yang ketiga mengubah musibah itu menjadi rahmat, ya. Kata beliau penulis, dengan sabar, maka kepahitan di dunia ini akan menjadi sesuatu yang manis di akhirat sana. Bahkan kepahitan itu hanya sementara, sedangkan manisnya akhirat bersifat kekal. Jika hal ini masih samar di mata Anda, maka perhatikanlah sabda Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu memang dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, ya. Dan sedangkan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kayak kita bangun sholat malam, keinginannya kan tidur, suruh bangun, itu ujiannya, ya. Mungkin orang mau makan, mau minum, tapi ada hari puasa, dia bersabar, gitu kan. Seperti itu. Nah itu surga memang dikelilingi dengan hal seperti itu. Allah uji kita, ya. Apakah kita mau melaluinya? Tinggal kita tadi melaluinya dengan menerimanya, sehingga kita menikmati prosesnya, atau memang kita berkeluh kesah dan tidak akan mendapatkan solusinya. Sampai ada seorang salafus saleh, beliau pernah melihat ada satu anak muda, semua orang yang ditemuin dia keluh kesahkan keadaan dia. Begini, begitu, begini, begitu, macam-macam. Akhirnya didekatin sama orang ini lalu dia katakan, wahai anak muda,
Saya melihat lisanmu sudah terlalu banyak mengeluhkan Tuhanmu. Semua ini yang kau keluhkan ini tentang keputusan Allah. Sakitlah, inilah, itulah, kekurangan hartalah, belum dapat pekerjaan lah, belum dapat jodoh lah. Semua keluhkan kepada manusia. Yang dikeluhkan keputusannya Tuhannya. Saya melihat lisanmu sudah terlalu banyak mengeluhkan Tuhanmu. Lalu dia buka matanya satu, dia mengatakan, coba lihat mataku ini, sudah 40 tahun aku tidak melihat dengannya, tapi tidak ada yang tahu kecuali kamu sekarang. Saya tidak ceritakan pada siapapun. Gitu. Tetap ikhtiar berobat, tapi manfaatnya apa keluhkan kepada manusia? Hanya supaya dia bilang, oh kasihan kamu ya. Sebatas itu, nggak ada manfaatnya buat kita. Ya. Tapi bagaimana justru kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya diangkat hadis Nabi SAW di halaman 44 ya. Dan sabda Rasulullah SAW, yu'ta yawmal qiyamati bi'an'ami ahli dunya minal kuffari fayuqalu igmisuhu fin nari gamsatan fayugmasu fiha thumma yuqalu lahu ayyi fulanu hal asabaka na'imun qad fayaqulu la ma asabani na'imun qad wa yu'ta bi ashaddil mu'minina durran wa bala'an fayuqalu igmisuhu gamsatan fil jannati fayugmasu fiha gamsatan fayuqalu lahu ayyi fulan hal asabaka durrun qattun aw bala'un fayaqulu ma asabani qattun durrun wala bala'. Pada hari kiamat nanti kata Nabi SAW akan didatangkan seorang kafir yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Anggaplah orang ini lahir di istana raja, meninggal juga di istana raja. Lahir sebagai anak raja, dinobatkan jadi meninggal di istana raja. Jadi dia besar sekali nikmat, makanan, minuman, istana, pakaian, tunggangan semua ada. Orang yang paling nikmat, tapi kafir. Orang ini kafir kepada Allah. Maka nanti hari kiamat disuruh untuk dibenamkan atau dicelupkan ke dalam neraka satu kali saja. Lalu ia pun dibenamkan kemudian dikeluarkan dan ditanya, hai fulan, apa dulu di dunia engkau pernah mendapatkan kenikmatan? Misalnya dia 70 tahun hidup di kerajaan, semuanya ada, semuanya serba melimpah. Maka dicelupkan di neraka, dikeluarkan. Lalu ditanya, kamu pernah merasakan nikmat selama ini? Maka ia tiba-tiba menjawab, tidak sama sekali. Hilang semua nikmat dunianya, dari makanan enaknya, pakaiannya, istanahnya, segala macam, hilang dengan satu celupan di neraka. Bagaimana dengan orang yang abadi di neraka gitu kan? Lalu didatangkan seorang mukmin yang paling menderita di dunia. Dari lahir sampai meninggal miskin, susah hidupnya. Mungkin sendalnya pun putus, pakaiannya pun mungkin kumuh, cuma beberapa lembar saja yang dia miliki gitu. Lalu disuruh untuk dibenamkan ke dalam surga satu kali, celupkan, dikeluarkan. Lalu ia pun dibenamkan, kemudian ditanya setelah itu dikeluarkan, hai fulan, apa dulu di dunia engkau pernah mendapatkan penderitaan atau bencana? Kamu ini selama sekian tahun di dunia miskin, susah, hidupnya ya tidak terpenuhi kebutuhannya. Tapi setelah dicelupkan satu kali di surga dikeluarkan. Dia sudah rasakan nikmat surga cuma hitungan detik dikeluarkan. Apa kau pernah rasa penderitaan? Dia bilang, tidak, aku tidak pernah menderita atau mendapatkan bencana sama sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata penulis, perhatikanlah bahwa penderitaan yang terberat sekalipun serta merta akan terhapus dengan celupan sebentar saja di dalam kenikmatan surga. Maka bersabarlah wahai calon ratu bidadari surga, karena yang sedang dibahas adalah para muslimah. Jangan terpedaya dengan kesenangan sementara lalu melupakan kesenangan yang abadi. Bersabarlah dengan penderitaan sesaat untuk kesenangan yang kekal di dunia atau di surga. Jadi manusia itu Bu ada 3 tingkatannya. Yang paling buruk, yang paling bawah diberikan nikmat berkeluh kesah, apalagi kalau musibah. Lebih keluh kesah. Ya, ada orang badannya sehat, mungkin paras wajahnya cukup, hartanya juga cukup memenuhi dia. Tapi setiap ketemu suaminya dikeluhkan. Ada kalau laki-laki istrinya dikeluhkan, pembantunya, mobilnya, tidak ada satupun lisannya mengatakan alhamdulillah. Itu kalau nikmat. Bagaimana kalau ada musibahnya orang ini? Pasti lebih banyak keluh kesahnya. Ini manusia yang paling buruk. Golongan kedua di atasnya itu adalah golongan standar orang mukmin. Kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh mengabulkan perkara orang mukmin, wala yakunu dzalika illa li mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. In asaba sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia bersabar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, wa in asaba dharra sabar, kalau diberikan ujian dia bersabar. Nah ini standarnya. Nikmat ada, alhamdulillah, kenyang misalnya. Kalau lapar, sabar, dia tidak keluh kesah. Nah itu namanya orang mukmin standar. Tapi ada level di atasnya, yaitu level
Orang kalau diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian bersyukur. Disyukuri juga sama dia. Dia bangun tidur sakit, alhamdulillah, Allah menguji saya, berarti ada pahala yang Allah janjikan lebih besar. Nah itu levelnya lebih tinggi. Mirip juga dalam ibadah Bu ya, dalam ibadah itu ada level-levelnya. Ada level yang paling rendah itu orang kerjakan hanya karena orang semua kerjakan. Semua orang sholat, teman-temannya semua ngaji, teman-temannya semua puasa, dia ikut-ikutan. Ini levelnya rendah sekali dalam ibadah. Ada level yang standar, dia kerjakan karena mengejar keutamaannya. Saya ibu dulu begini di majelis ilmu karena mau ngejar keutamaan majelis ilmu. Sholat karena memang kejar keutamaan sholat. Ya. Puasa, haji, umrah karena kejar keutamaan. Itu standar. Ada yang lebih bagus dari itu. Ibu beribadah karena bersyukur kepada Allah. Bukan lagi mengejar keutamaannya, bukan. Itu yang Nabi SAW dulu waktu bangun sholat malam sampai kaki beliau pecah-pecah, lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa anda sholat malam begini? Padahal dosa anda sudah dimaafkan yang lalu dan akan datang. Apa kata Nabi? Karena perintah Allah? Karena saya kejar keutamaannya? Enggak. Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apa saya tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Maka berarti ibadahnya bukan lagi kejar keutamaan, tapi sebagai bentuk syukur karena Allah ciptakan saya untuk ibadah. Allah sudah kasih saya kenikmat, kesehatan dan segala macam. Ibu tahu nggak, satu suap makanan yang bisa kita kunyah dengan baik dan akhirnya kita telan dan kita rasakan nikmatnya, itu harusnya, idealnya kita harusnya balas itu ya dengan bersedekah di jalan Allah yang setimpal misalnya. Kita pakai baju yang nyaman, kita tidur yang nyaman, harusnya kita bisa bayar. Berapa kali Allah berikan bertahun-tahun nikmat ini tapi tidak kita pernah berbagi dengan orang lain misalnya sebagai tanda syukurnya. Jadi memang poin ini harus betul-betul disadari. Ya. Kalau mau level tertinggi dalam ibadah, pergi haji, umrah, sedekah, sholat malam, sholat 5 waktu, tutup aurat, cari pendapatan halal, semua itu karena bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah sudah pilih saya di antara sekian miliar sperma ayah saya yang lahir, maka saya harus mengabdi kepada Allah. Itu levelnya luar biasa. Ya. Sehingga semuanya dikerjakan sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu sahabat Nabi, seingat saya namanya Abu Kilabah. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam nama ini, seingat saya, karena ini kisah sudah cukup lama dulu saya pernah dapatkan. Jadi orang ini seorang sahabat Nabi tapi sudah lama menghilang. Gak ada beritanya gitu. Orang-orang pada cari dia. Kalau tidak salah sebagian ahli sejarah mengatakan dia sahabat Nabi yang terakhir. Julukannya Abu Kilabah, saya tidak tahu namanya. Orang ini rupanya tinggal di satu kemah di padang pasir. Subhanallah, tangannya dua-dua putus, kakinya putus, matanya buta. Ya. Dan dia pada saat itu kisahnya ada satu orang, dia kehilangan tunggangannya di padang pasir. Kemudian dia jalan-jalan, dia dapat satu kemah tua di padang pasir. Orang ini datang mendekat di kemah itu. Kemudian dia dengar ada satu orang yang sedang berzikir kepada Allah. Orang ini dekat ke kemah itu, dia lihat ada orang tangannya puntung dua-dua, kakinya puntung, matanya buta, tapi dia tidak kenal siapa. Terus dia ucapkan salam, orang itu jawab. Orang yang membawa cerita ini menceritakan, dia bilang kemahnya kosong, gak ada makanan, gak ada apa-apa, sudah tua, lusuh, bajunya pun tua. Tapi orang ini lagi berzikir di tempatnya dia, lagi duduk. Terus setelah saya salam dia jawab. Lalu saya tanya, siapa anda ini? Dia mengatakan, saya salah satu dari hamba Allah, kata orang yang cacat tadi itu. Kemudian orang ini bilang, bagaimana anda hidup sama siapa di sini? Di padang pasir sendirian, di kemah jauh terpencil. Dia bilang sama anak saya, tapi anak saya sudah 2-3 hari ini tidak kembali. Biasanya dia yang penuhi hajat saya. Bisa nggak kamu tolong untuk cari anak saya, mungkin ada di sekitar sini, sekitar kemah. Dia bilang baik. Dia bilang saya keluar cari sekitar gitu, mungkin ada. Dan saya kaget, saya menemukan ada sosok manusia sudah jatuh di padang pasir, sebagian tubuhnya sudah habis tercabik-cabik dimakan oleh singa. Kisahnya begitu. Dan saya yakin ini anaknya bapak itu, karena tidak ada manusia di situ. Cuma ini saja. Dia bilang saya kembali ke kemah sambil berpikir apa yang harus saya ucapkan sama orang ini. Dia sudah cacat, gak ada yang urus, anaknya pun yang urus mati dimakan singa. Kemudian dia masuk ke kemah itu, lalu dia mengatakan, apakah anda tahu kisahnya Nabi Yakub? Nabi Yakub ayahnya Nabi Yusuf. Waktu dia sedih kehilangan anaknya Yusuf,
Maka kata orang tersebut, ya saya tahu. Ya. Dan Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya keluhkan kesedihanku dan masalahku hanya kepada Allah. Maka dia mengatakan, kalau begitu bersabarlah, karena Allah menguji anda dengan anak anda sudah meninggal. Maka dia mengatakan, alhamdulillah. Orang ini bilang, alhamdulillah. Maka anak muda ini yang ceritakan kisah mengatakan, saya heran dengan keimanannya orang ini. Dia bukannya sedih, anaknya tidak ada, dia bilang, alhamdulillah. Lalu saya mengatakan pada orang tersebut, bisa ceritakan kepada saya, bagaimana anda bisa masih mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan musibah seperti ini? Dia mengatakan, alhamdulillah, Allah memang mengambil kedua mataku, Allah mengambil kedua tangan dan kakiku, dan sekarang Allah ambil anakku, tetapi Allah masih kasih aku kesempatan lisan untuk bisa berzikir kepadanya. Aku masih dikasih hidung yang bisa menghirup oksigen. Aku masih bisa melanjutkan sisa umurku untuk menambah timbangan amalku hari kiamat. Dia bilang begitu. Maka terus kemudian tiba-tiba kata anak muda ini, orang itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, meninggal. Waktu meninggal dia bilang, saya tidak tahu harus buat apa, bingung. Tiba-tiba spontan kejadian itu. Saya keluar dari kemah, kemudian saya coba cari ada enggak orang muslim yang lewat. Setelah lama bolak-balik dia bilang saya cari enggak ada. Ada orang menunggangi kuda, 4 orang atau 3 orang, 4 orang naik kuda jalan. Kemudian mendekati kemah, saya teriak-teriak, hai muslimin, assalamualaikum. Mereka jawab, waalaikumsalam. Oh, untung kalian datang kaum muslim. Ini ada orang yang butuh dibantu. Kita makamkan sama-sama. Dia meninggal. Di mana? Mereka bilang dalam kemah. Maka anak muda yang cerita, saya tahu namanya orang yang meninggal ini setelah ketiga atau 4 orang yang dari kuda ini turun. Dan digambarkan dalam cerita itu mereka pakai baju seperti baju-baju kerajaan, kayak orang yang punya jabatan tinggi. Turunlah mereka dari kuda. Kemudian mereka lihat jenazah itu, atau mereka lihat, mereka menangis. Mereka mengatakan, subhanallah, Abu Kilabah. Ternyata ini Abu Kilabah, sahabat Nabi itu. Ya. Abu Kilabah, ini orang sudah lama kita cari. Ya, kemudian dikuburlah oleh mereka, ya, rame-rame gitu. Tapi kita bisa lihat bagaimana subhanallah mereka justru bisa bersyukur dengan keadaan tersebut. Ada kisah yang lain. Kisah itu berhubungan dengan masalah Urwah bin Mas'ud rahimahullah. Urwah bin Zubair. Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Nama anaknya Urwah. Urwah ini pernah ditimpa musibah, berurutan musibahnya. Dia datang menemui khalifah di Damaskus, di ibu kota Syria, satu hari. Kemudian pada saat dia datang, dia punya anak tertua laki-laki, itu hafid 30 juz Al-Quran, anaknya tampan, memang belum menikah, tapi anak ini diharapkan meneruskan ayahnya sebagai seorang alim. Ayahnya ini Urwah salah satu dari 7 dari kalangan tabi'in yang terkenal ahli Al-Quran, hafalannya, ilmunya luas segala macam. Maka anaknya dibilang sama ayahnya, ayah waktu tiba di istana, bisa enggak saya mau lihat dulu kuda-kuda istana. Anda kalau mau temuin khalifah silahkan, raja. Kebetulan khalifah ini teman dekat ayahnya, dia bilang baik silakan. Duduklah sang ayah ini, si Urwah ini dengan khalifah. Setelah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada pengawal istana datang, mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan khalifah sempat marah. Karena biasanya SOP-nya pada saat itu, kalau lagi ada tamunya nggak boleh sembarangan dipotong pembicaraan. Tapi rupanya pengawal ini mendesak. Dia mengatakan ada sesuatu yang urgent, wahai Amir Mukminin, ya orang pemimpin orang beriman. Kata rajanya, kenapa? Dia bilang anaknya Tuan Urwah mati ditendang kuda. Jadi rupanya ceritanya si anaknya Urwah ini, tokoh yang sedang kita bicarakan, anak yang tadi hafal Quran, anaknya tampan, diharapkan bisa menjadi pengganti ayahnya ulama. Dia lagi asyik lihat kuda-kuda itu. Karena asyiknya dia mendekat ke salah satu kuda, lalu ada kuda yang menendang dia dengan 2 kakinya, kena dadanya, meninggal di tempat. Disampaikan kepada raja. Raja kaget, kok informasi begini disampaikan depan orangnya langsung. Tapi Urwah tersenyum lalu mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja. Dia bilang, lihatkan jenazah anak saya akan urus. Orang sudah mulai bertanya-tanya dengan level iman yang luar biasa gitu ya. Dia nggak panik, nggak tanya, dia nggak cross check apakah memang betul kuda yang tendang, mungkin ada yang bunuh, nggak ada, pokoknya nggak sangka buruk, sudah meninggal selesai. Diambillah, diuruslah. Begitu diurus dan selesai mau dikuburkan jenazahnya di hari yang sama, dia kemudian turun di liang lahat untuk menurunkan jenazah anaknya. Pada saat dia turunkan, dalam kisah ini dikatakan ada satu jenis penyakit kayak bakteri di tanah
Saya tidak tahu itu apa, tapi ini diceritakan begitu. Di dalam bahasa Arab namanya gargarina. Saya nggak tahu apa itu. Yang jelas itu kena ke kaki si Urwah yang pada masa itu membuat kakinya dia membusuk. Dan pada saat itu belum ada solusi pengobatan kecuali amputasi. Ini Urwahnya nih yang sedang anaknya dikuburkan, baru anaknya musibah di hari yang sama. Maka dia tiba-tiba nggak bisa berdiri waktu dikeluarkan dari kubur liang lahat anaknya, kakinya mulai membiru. Kemudian dibawa ke satu ruangan, dilaporkan kepada khalifah. Kejadian begini kepada Tuan Urwah ini, apa yang harus kita lakukan? Kata khalifahnya, panggil tabib yang terbaik. Layani dia dengan baik. Dilayani segala macam, keputusan terakhir, semua tabib-tabib istana mengatakan tidak ada solusi lain soal diamputasi. Kalau enggak, akan menjalar ke tubuhnya semua. Malah lebih bahaya. Gimana caranya sampaikan kepada Urwah? Maka dikirimlah ya orang-orang yang bijaksana untuk menyampaikan, mohon maaf Tuan Urwah, kalau ada pesan dari khalifah, semoga Anda bersabar, penyakit Anda ini tidak ada solusi kecuali harus amputasi. Dia mengatakan, innalillahi wa inna rajiun, potong aja kaki saya. Dia ngomong gitu, itu kisah nyata ya. Bapak Ibu bisa ketik di Google tentang kisah Urwah bin Zubair, ya nanti bisa ulangi membaca kisah ini. Saya ringkaskan, mungkin dengan tinggal berbeda retorika saja. Maka pada saat itu didatangkan 6 orang atau 8 orang algojo, besar-besar badannya. Karena waktu itu tidak ada obat bius. Tujuannya untuk megang badannya dia. Megang kedua tangan dan kedua kaki. Waktu datang ke ruangan tersebut, maka dia tanya kepada tabibnya, ini untuk apa orang-orang ini? Dia bilang, untuk menahan Anda. Saya akan potong kaki Anda. Dia bilang, saya nggak mau, nggak usah dipegang. Terus didatangkan sekendi khamr, minuman keras. Itu sebagai obat biusnya, gitu kan. Waktu itu orang kalau mau diamputasi diminumkan. Dia bilang, ini untuk apa? Kata tabibnya, Anda harus mabuk supaya bisa kami potong. Ini kulit Anda akan kami iris, tulangnya akan dipotong. Ini sakit. Dia bilang, enggak, saya enggak perlu. Saya tidak pernah minum di masa hidup saya. Ngapain saya minum sekarang? Lalu gimana solusinya? Kembali tanya khalifah, apa solusinya? Khalifah bilang, tanya aja ke beliau. Tanya kepada Tuan Urwahnya, apa solusinya? Urwah bilang, sudah, saya akan berzikir kepada Allah. Di saat kalian lihat wajah saya berubah memerah, baru potong kaki saya. Belum pernah ada orang lakukan itu. Tapi tabibnya ini lakukan, diberikan izin. Dia mulai berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Dengan khusyuknya dia, sampai wajahnya memerah. Waktu wajahnya memerah, kata tabibnya, saya langsung memotong kakinya, tidak sedikit pun bergerak kaki itu. Kayak orang yang kakinya sudah dibius gitu ya, tidak bergerak. Sampai selesai dipotong, dia masih berzikir. Dia kena terbawa dengan arus zikirnya itu, alam itu. Dengan khusyuknya gitu. Selesai dia zikir, selesai dipotong, tapi dia bilang, sudah Tuan Urwah. Dia bilang alhamdulillah sambil dia berhentikan zikirnya. Tapi ada lagi satu tambahannya. Ini kisah nyata ya. Waktu itu tidak ada cara memberhentikan darah karena kan diamputasi, darahnya ngucur terus. Kecuali dicelupkan di minyak panas. Ya, begitu ceritanya. Sekali lagi coba nanti kembali ke kisah Urwah bin Zubair namanya. Zubair bin Awam ini sama ayahnya, sahabatnya di surga. Ini orang luar biasa. Maka mereka bilang, tapi darah Anda ngucur terus. Tidak ada solusi lain kecuali kami celupkan di minyak panas. Dia bilang, lakukan. Saya berzikir dulu. Dia zikir dulu, setelah wajah saya memerah celupkan. Setelah dia berzikir, wajah memerah dicelupkan. Tapi namanya manusia tidak tahan sakit, dia pingsan. Kena kesakitan. Setelah selesai tentunya sudah dibalut segala macam dan dia terbangun. Ada satu permintaan dia unik. Dia bilang sama orang sekitarnya, coba mana potongan kaki saya? Dia minta. Orang-orang didatangkan. Terus dia pegang telapak kakinya, dia mengatakan, alhamdulillah yang telah mengamanahkan kamu di tubuhku selama 40 tahun, belum pernah satu kali pun aku pakai kamu bermaksiat kepada Allah. Dia ngomong gitu. Udah akhirnya selesai. Dia pulanglah ke kota Madinah. Di kota Madinah disambut oleh orang-orang. Semoga Allah agungkan pahala Anda dengan meninggal anak Anda, segala macam. Orang takziah karena anaknya meninggal, sekaligus juga menyabarkan dia dengan kisah kakinya gitu ya. Ada satu orang yang mengatakan, semoga telapak kaki Anda mendahului Anda ke surga. Dia bilang gitu. Dia bilang alhamdulillah. Allah mengambil, kebetulan dia punya 4 orang anak. Dia bilang Allah mengambil 1 anak saya, Allah masih sisakan 3. Dia bilang alhamdulillah ya. Terus dia bilang Allah memberikan saya 2 tangan dan 2 kaki, alhamdulillah Allah cuma ambil 1 masih nyisahkan 3.
Begitu dia ucapkan, dan alhamdulillah saya masih diberikan umur bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu level yang tertinggi. Mereka bukan lagi hanya sekedar mengejar keutamanya, tapi sudah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan tutup dengan terakhir poin ketiga ini. Insyaallah nanti lanjutannya ya poin keempat dan seterusnya itu nanti insyaallah kita akan sampaikan di kesempatan lain, karena ini masih ada poin ke 5, 6, 7, 8 ya. Itu masih cukup panjang bahasannya. Lalu di sini kata beliau selanjutnya ya, mengapa mereka terpedaya? Ada pertanyaan kecil ya, di situ di bawah di halaman 45. Karena kenikmatan sesaat itu terlihat di hadapan mereka, sedangkan kesenangan yang abadi tidak terlihat secara langsung. Jadi banyak manusia terpedaya dengan ujian yang datang sehingga mereka tidak bisa menerima ujian tersebut karena mereka cuma lihat di depan matanya saja. Mereka tidak melihat dengan pandangan yang jauh, di sana akan ada balasan di surga dengan orang bersabar gitu ya. Dan mereka tidak melihat, di sini dikatakan kesenangan yang abadi ya secara langsung kecuali oleh mata hati yang beriman. Sementara kebanyakan dari orang-orang di zaman kita sekarang ini memiliki keimanan yang lemah. Dan di lain pihak pendorong syahwat begitu kuat, maka mereka pun memilih yang serba tanda kutip instan, meski sebenarnya hanya fata morgana saja. Misalnya dengan mabuk, misalnya dengan apa ya, kedukun, dipikir itu jalan pintas instan, padahal sebenarnya itu keliru. Wahab ibn Munabbi berkata, Wahab ibn Munabbi ini seorang ulama yang masyhur, dia mengatakan Isa bin Maryam berkata, Nabi Isa alaihissalam, aku berkata benar bahwa di antara kalian yang paling cinta dunia adalah yang paling berkeluh kesah ketika mendapat musibah. Maksudnya dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam, justru orang yang dianggap ya, orang yang sedikit imannya atau lemah imannya adalah orang yang selalu berkeluh kesah dalam mendapatkan musibah. Justru level iman seseorang dinilai kalau dia bersabar dalam musibah tersebut. Kalau bersyukur kan orang semua bisa ya. Habis kenyang, alhamdulillah. Kita semua bilang alhamdulillah. Tapi kalau orang lagi kena musibah, lalu kita mengatakan bersabarlah, apa dia langsung bisa terima? Belum tentu orang bisa terima. Bahkan dia mengatakan kamu karena tidak rasakan aja. Nah, karena memang berat untuk orang bersabar. Tapi Allah memberikan balasan sesuai dengan kadar ujian yang datang. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya musibah yang datang. Dan kata seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Harusnya kan para nabi-nabi gak diuji, tapi mereka justru diuji paling berat. Kemudian datang orang-orang yang imannya dekat dengan para nabi-nabi tersebut. Dan orang akan diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Selanjutnya paragraf terakhir dikatakan, adapun seseorang yang memiliki pandangan mata hati yang tajam, maka tirai dunia akan tersingkap hingga pandangannya tembus, tidak terhalangi lagi untuk melihat segala janji-janji Allah Ta'ala bagi para kekasihnya, berupa kenikmatan yang kekal, kesuksesan yang besar, dan keselamatan yang abadi. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang di poin keempatnya. Dan insya Allah yang jadi inti dari pengajian kita selalu saya bahasakan adalah materinya. Tanya jawab itu hanya pelengkapnya saja ya. Jadi ibu pulang membawa poin-poin tadi itu sudah cukup. Selalu kalimat istirja, bersangka baik pada Allah, berharap pahala balasan oleh Allah yang besar di hari kiamat, menyadari kalau semua orang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan menjadi penghibur, mengubah musibah kita menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kedepannya insya Allah kita akan masih lanjutkan beberapa poin yang tersisa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.